tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemarin besaran pokok kita singkat dengan SMP jiwa. Apa itu S-nya? Suhu. M-nya massa. P-nya panjang. jumlah zat. Intensitas cahaya. W-nya waktu. A-nya sama kuat arus. arus listrik atau kuat arus listrik. Kita lanjut. Nah, besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sekali lagi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Ini contohnya, ada hasil pengukuran jarak dari rumah ke sekolah adalah 30 meter. Nah, ketika jarak dari rumah ke sekolah 30 meter, di sini angka 300 meter, maka angka 300 di sini merupakan hasil pengukuran. Ya, kalau di sini 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan besaran panjang. Misal, air di dalam drum itu 10 liter. Nah, di sini 10 ini merupakan angka atau hasil pengukuran yang disebut dengan besaran, dan liter merupakan satuan dari besaran volume. Ya, kita lanjut. Nah, ini besaran pokok tadi sudah disinggung. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran air. Kalau di sini urutannya masih panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Tapi untuk mempermudah kalian hafal dengan SMP jiwa. S tadi suhu, satuan suhu apa? Kelvin. M-nya massa, satuan massa kilogram. P-nya panjang, satuan panjang meter. J-nya jumlah zat, satuannya mol. I-nya intensitas cahaya, satuannya kandela. W-nya waktu, satuannya sekon. A-nya kuat arus listrik, satuannya ampere. Oke. Jadi kalian harus hafal kalau besaran pokok itu ada 7, kita singkat dengan SMP jiwa. Oke, lanjut. Nah, di dalam besaran pokok itu ada konversi satuan. Ada kalanya kalian menulis satuan itu kilometer, tapi disuruh diubah ke dalam meter, ya kan? 1 kilometer berapa meter? Kalau waktu SD kalian pasti ingatnya apa? Kucing hitam apa? Nah, gitu. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter kan? Sentimeter, mili, DM ya. Kemudian ada sentimeter, ada milimeter. Oke. Jadi di sini untuk 1 kilometer itu sama aja dengan 1000 meter. Kemudian kalau 1 meter berapa senti? Ya tinggal dikali 100 senti. Sebaliknya di sini 1 senti berapa milimeter? 10. Kemudian ada inci. Kalau inci sama aja dengan 2,50
54 cm. Kita mengulang lagi pelajaran di SMP. Kemudian massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa itu sebuah benda yang menyatakan bahwa jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam benda. Sementara berat merupakan daya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi ketika kalian beli gula ke warung, itu bukan berat tapi massa. Tapi kalian dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan istilah fisika. Kalau menggunakan istilah fisika ke warung, Bu meser gula yang massanya 1 kg, tukang warung bingung kan? Gitu ya. Dan berikutnya konversi satuan massa, ada ton. 1 ton itu 10 kuintal. Ya kan? Lupa, ingat lupa. Masih di SD ya, kita ingat lagi. Kemudian 1 kuintal itu 100 kilogram. 1 kilogram adalah 1000 gram. 1 ons sama aja dengan 100 gram. 1 gram adalah 1000 miligram. Ini kan ada ons, ada kilogram, ya kan? Bu mau nanya, kalau 1 kilogram berapa ons? 1 kilogram 1000 gram. 1 ons 100 gram. Berarti kalau 1 kilo berapa ons? Ayo. Nih, di sini 1 kilogram ini adalah 1000 gram. 1 ons itu 100 gram. Berarti 1 kilogram 10 ons. Hah? Ini nggak ada pennya. 1 kilogram berapa ons? 10. 10 ons. 100.000. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya besaran waktu. Nih, 1 sekon itu, tahu 1 sekon? 1 sekon itu 1 detik. Jadi istilah detik di dalam fisika itu disebut dengan sekon. Nah, 1 sekon itu adalah 1/86.400 per hari. Ya. Nah, dari mana angka tersebut? Kita lihat 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik atau 60 sekon. Sekarang berarti kalau dalam 1 hari berapa detik? Berapa sekon? Ya, 1 hari 24 jam. 1 jamnya itu 60 menit. 1 menitnya 60 sekon atau 60 detik. Berarti dalam 1 hari berapa detik? Berapa sekon? 86.400 Ya, detik. 86.400. Dari mana ini? Ada 24 jam, ya kan? 24 jam ini kita kali 60 menit. 1 menitnya 60 detik. Kita kalikan semua, hasilnya 86.400 sekon atau detik. Sekarang saya mau nanya, kalau 1 jam berapa detik? 3.600. 3.600. Dari mana? 1 jamnya 60 menit. 1 menitnya 60 sekon. Berarti 60 dikali 60.
3.600 sekon. Oke. Lanjut. Untuk besaran suhu. Suhu diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Raksa dan alkohol itu cairan yang bisa naik turun ketika untuk mengukur suhu, ada cairan dalamnya kan naik gitu kan. Nah, cairan itunya yang disebut cairan raksa dan cairan alkohol gitu. Nah, satuan suhu biasanya dinyatakan dalam Celcius. Tapi kalau dalam satuan internasional, satuan untuk suhu adalah Kelvin. Makanya kita akan mengubah dari Celcius ke Kelvin. Nah, untuk mengubah dari Celcius ke Kelvin, berapa T-nya atau berapa derajat Celciusnya ditambah 273. Nah, sebagai contoh, Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, di sini diketahui T-nya suhu dalam Celciusnya adalah 65 derajat Celcius. Ditanyakan berapa derajat Kelvin T besar. Nah, maka untuk mengubahnya, untuk mengkonversikannya, T besar sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Berarti tadi T kecilnya berapa? 65. 65 ditambah 273. Hasilnya 338 Kelvin. Kalau misalkan suhu kamar itu adalah 25 derajat Celcius. Kalau suhu kamar 25 derajat Celcius, berapa Kelvin? Berapa suhu dinyatakan dalam Kelvin? 298 Kelvin, Bu. Ya, 298. Ya, 298 Kelvin. Dari mana? 25 ditambah 273. Paham ya? Sekarang kebalikannya, diketahui suhu Kelvin 313. Berapa suhu dalam Celciusnya? Suhu Kelvinnya 313. Yang ditanyakan Kelvinnya berapa? Diketahui, Mbak. Saya salah pertanyaannya ya. Diketahui suhu Kelvinnya 313. Berapa suhu derajat Celciusnya? 40. 40, Bu. Ya, tinggal 313 dikurangi 273. Oke. Apa berarti T-nya? Hmm? 313 dikurangi 273? 40. 40 derajat Celcius. Gitu ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk baku. Nah, bentuk baku ini digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Di mana pangkat pada bilangan dasar 10
100. Ya. Pangkat positif menunjukkan banyaknya angka 0. Kalau 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Hah? 300. 10 pangkat 2 itu nolnya ada 2 sama dengan 100. 1000. Berarti kalau 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat 4. Berapa? 1000. 10 pangkat 4. Berarti nolnya ada 4. Sejuta. 10.000. 10 pangkat 5. 100.000. 10 pangkat 6. Sejuta. Jadi pangkat ini kalau positif menunjukkan banyaknya angka 0. Nah, sekarang misal 3 kali 10 pangkat 3 berapa? 3.000. 3.000. Ya, paham ya? Jadi banyaknya angka pangkatnya itu menunjukkan banyaknya angka 0. Kalau 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5. 200.000. Gampang ya? Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif, di sini contohnya 10 pangkat negatif 4. Itu menunjukkan banyaknya angka di belakang koma. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 0,0001 itu sama aja dengan 10 pangkat negatif 4. Kalau 0,001 itu 10 pangkat berapa? Pangkat 3. Negatif. Pangkat Kalau ada angka koma itu pangkat negatif. Paham ya? Nah, kalau misalkan sekarang 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini sama aja dengan berapa? 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ada berapa angka di belakang koma? 0,02. Kan negatif 2. Dua. Kalau negatif 2 berarti berapa angka di belakang koma? 2. Berarti di sini ada angka 2. Berarti 0,02. 0,02. Iya, betul. 0,02. Paham ya? Kalau 5 kali 10 pangkat negatif 1. 5 kali 10 pangkat negatif 1. 0,5. 5. Ya, itu. Jadi kalian ketika menemukan bilangan 10 pangkat itu jangan kaget. Ya. Nah, nanti dalam penghitungan fisika berikutnya ada 10 pangkat 12. Kalau kalian nulis nolnya 12 kan banyak, mengalihkannya juga repot. Makanya kita singkat dengan notasi ilmiah atau bentuk baku itu 10 pangkat 12 kalau nolnya ada 12. Terus sekarang kalau 10 pangkat negatif 12, kalian nulisnya kan 0,0000 banyak kan? Nah, sehingga kita
disingkat dengan 10 pangkat negatif 12. Itu lebih mempermudah nanti di dalam perhitungan. Jadi kalau sekali lagi, kalau pangkatnya positif itu menunjukkan banyaknya angka 0. Kalau pangkatnya negatif menunjukkan angka di belakang koma. Ya, banyaknya angka di belakang koma. Oke, lanjut. Jika pangkat pindah posisi pembilang menjadi penyebut, maka di sini 1/100. 1/100 ini nolnya ada 2 kan? Ini sama aja dengan 1/10 pangkat 2. Nah, ini dari bawah pembilang berubah menjadi penyebut, ya. Jadi 1 kali 10 pangkat negatif 2. Tadinya di bawah di sini positif kan? Ketika di bawah positif, naik ke atas itu akan jadi negatif. 1 dikali 10 pangkat negatif 2 artinya sama aja dengan 0,01. Ya. Tapi sebaliknya, kalau di bawahnya di sini pangkatnya negatif, naik ke atas jadi positif. Ya, jadi kebalikannya. Kalau bilangan pangkat di bawah positif, naik ke atas jadi negatif. Kalau di bawahnya negatif, naik ke atas jadi positif. Paham ya? Lanjut. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Di sini contohnya 800. Kita ubah ke dalam bentuk baku, sama aja dengan 8 dikali 100. Artinya 8 dikali 10 pangkat 2. Paham ya? Kemudian 675,25 kita ubah ke dalam bentuk baku menjadi 6,7525 kali 10 pangkat 2. Ya, gitu. Kalau ini kan komanya di sini. Ketika komanya maju kan jadi 6 koma. Asalnya 675 jadi 6. Komanya maju ke depan. Ketika komanya maju ke depan, maka di sini pangkatnya positif. Tapi kalau misalnya komanya pindah ke sini, maka di sini jadi negatif. Gitu. Ini yang bawah 0,00005 kali itu sama aja dengan ini 5-nya kita tulis 5. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 5. Paham ya? Lanjut. Nah, setelah tadi besaran pokok, sekarang kita bahas besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau terdiri dari beberapa besaran pokok. Contohnya di sini luas. Luas rumusnya apa? Ini ada Panjang kali lebar. Luas adalah panjang kali lebar. Sekarang satuan panjang apa? Satuan panjang apa? Meter. Sentimeter. Oke, dikali satuan lebar apa? Meter. Ya kan? Sorry, nggak ada pennya. Oke, sekarang meter dikali meter, berarti meternya ada 2 kan? Tapi bukan di jumlah karena dikali.
Pangkat 2. 2. Ya. Jadi kalau kalian menemukan satuan dari luas adalah meter pangkat 2 atau meter persegi, dari sini satuan panjang itu meter, satuan lebar itu meter. Meter dikali meter adalah meter pangkat 2. Oke, lanjut. Satuan volume. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi satuannya apa? Pangkat 3. Hah? Si pangkat 3. Meter. Ya kan? Dikali Meter. meter deui. Oke. Sisi yang satunya lagi Meter. meter lagi. Oke, meter kali meter kali meter berarti sama aja dengan Meter pangkat 3. meter pangkat 3. 3. Gitu. Ya. Kemudian tadi bedakan antara massa dengan berat. Berat itu rumusnya W sama dengan M kali G. W itu untuk berat, M itu untuk massa, dan G untuk gaya gravitasi. Massa tadi satuannya apa? Massa satuannya apa? Tadi dari SMP jiwa. Kilogram. Kilogram. Kilogram dikali gaya gravitasi apa? Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, di sini satuan massa adalah kilogram, satuan dari gaya gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Jadi satuan untuk berat adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Atau sama aja dengan kalau berat itu adalah newton. Wah, siapa? Ya. Gitu. Kemudian ini gaya. Gaya rumusnya adalah massa dikali percepatan. Ya. Massa tadi satuannya apa? Kilogram. Oke. Percepatan satuannya apa? Percepatan sama dengan gaya gravitasi. Meter Wah,
rumus kita bisa menentukan satuan dari besaran turunan. Lanjut. Satuan itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Kalau satuan tidak baku itu sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang, kemudian satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Nah, antara satuan baku dan satuan tidak baku, kalian mengukur meja menggunakan meteran, setiap orang hasilnya akan sama tidak? Kalau kita menggunakan meteran mengukur meja, kalau meja yang sama yang kita ukur, pasti hasilnya akan sama. Tapi kalau diukurnya menggunakan jengkal setiap orang sama atau beda? Beda. Maka hasilnya pun akan berbeda. Berarti meteran merupakan satuan baku dan jengkal merupakan satuan tidak baku. Paham ya? Kemudian ini, panjang meja diukur dengan panjang pensil yang kalian punya. Lamun pensil natos di serutan wae kan jadi pendek. Ya, berarti panjang meja diukur dengan panjang pensil, setiap orang pasti berbeda. Itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu diukur dimanapun dan kapanpun oleh siapapun, kalau bendanya sama, itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Ya kan? Jadi kalian bisa membedakan apa itu satuan baku dan apa itu satuan tidak baku. Ya. Kemudian misal kalian mengukur panjang kamar tidur kalian. Yang pertama diukur dengan menggunakan meteran. Kalian dengan adik kalian mengukur panjang kamar dengan menggunakan meteran, hasilnya akan sama atau beda? Menggunakan meteran, pasti hasilnya akan sama. Tapi kalau mengukur panjang kamar dengan menggunakan langkah, berapa langkah panjang kamar antara kalian dengan adik kalian atau dengan kakak kalian akan sama atau beda? Beda. Paham ya? Jadi sudah bisa membedakan mana satuan baku dan mana satuan tidak baku. Ya, kita lanjut. Nih, pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Bisa di dalam mengukur panjang buku dapat digunakan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Ya kan, yang tadi dijelaskan tadi mah mengukur meja. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris itu merupakan besaran panjang. Sedangkan telapak tangan sentimeter itu merupakan satuan panjang. Dan mengukur adalah suatu kegiatan yang membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi kalau ada yang nanya, apa itu mengukur? Ya kan? Mengukur adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Oke, lanjut. Minggu yang lalu sudah dibahas mengukur panjang
dengan penggaris, jangka sorong atau mikrometer skrup, dan cara bacanya juga sudah dikasih tahu. Nah, ini yang disebut dengan mikrometer skrup. Nah, sekarang pengukuran massa. Pengukuran massa itu alat ukurnya disebut dengan neraca atau istilah dalam kehidupan sehari-harinya timbangan. Ya. Timbangan yang kita kenal itu kalau di dalam fisika istilahnya adalah neraca. Neraca itu berbagai macam, ada neraca Ohaus atau disebut juga neraca 2 lengan, ada yang 3 lengan dan ada yang 4 lengan. Kemudian neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Nah, neraca jenis neraca pasar dan neraca Dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Kita bisa tahu timbangannya atau ukurannya sudah pas atau belum kan ketika sudah dalam keadaan seimbang. Oke, berikutnya pengukuran waktu. Waktu diukur dengan apa? Bisa dengan jam, bisa dengan stopwatch. Arloji teh jam kan, bisa dengan jam atau stopwatch. Berikutnya ada pengukuran suhu. Suhu itu diukur dengan menggunakan termometer. Berikutnya pengukuran besaran turunan. Kalau besaran turunan, pengukuran luas benda, kita harus mengetahui tadi rumusnya ada panjang, ada lebar. Kalau kita mengetahui panjang dan lebar suatu benda, maka kita akan bisa menghitung luas atau mengukur luas. Kalau misal berapa luas kamar tidur kalian, berarti kalian harus tahu panjang kamarnya berapa, lebar kamarnya berapa, baru kalian bisa menghitung atau mengukur luas kamar tersebut. Kemudian ini pengukuran volume benda padat atau volume, kita harus tahu panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Kemudian untuk mengukur volume zat cair itu ada ukurannya. Biasanya satuan volume zat cair adalah liter. Ya. Oke, terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Saista mau tanya, Bu. Oh, gimana? Maaf, Bu, tadi yang sebelumnya kan ada yang panjangnya 25 cm sama 0 cm. Nah, waktu pas udah dihitungnya, kenapa yang 0 cm jadi 20 cm? Yang mana, Nak? Yang tadi, Bu, sebelum udah ini sebelumnya. Nah, yang itu, Bu. Ya. Mana? Ini. Nah, yang kan itu lebarnya 0 cm. Oke, jadi Kenapa jadi 20? Di lebarnya Ibu kurang angka ya, harusnya lebarnya 20 cm. Kalau lebarnya 0 cm berarti artinya tidak memiliki lebar kan? Ya. Ini di sini lebarnya adalah 20 cm. Maaf, tidak terketik. Okay. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya, sama. Terima kasih koreksinya. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak nanti absennya diisi saya share di classroom ya untuk absen pertemuan Zoom kali ini. Mungkin pertemuan sekarang kita tutup dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.